Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Novel setelah menikah, episode 7. Selamat mendengarkan. Mau anaknya sudah makan atau belum kek? Mau anaknya berangkat kuliah atau tidur seharian di kamar kek? Maunya anaknya ditidurin lelaki kek? Mama mana peduli. Aku menghembuskan napas dengan kasar. Bahkan aku pernah berpikir, kalau seumpama aku mati, palingan mama juga akan tidak peduli, akan lebih memikirkan gajinya akan berkurang jika nanti mama libur untuk mengunjungi pemakamanku. 8,5 tahun yang lalu, tepatnya ketika aku kelas 1 SMP, saat itu papa meninggal dunia. Diakibatkan karena kecelakaan mobil. Mama yang dulunya hanya menjadi seorang ibu rumah tangga langsung banting setir, bekerja di luar. Bekerja apa saja, asal aku dan mama bisa makan. Padahal belum genap 3 hari sejak papa meninggal, saat itulah awal mula aku mulai marah dengan mama. Walaupun aku tidak mengungkapkannya secara langsung di depan mama. Seharusnya mama bisa kan menunggu seminggu dulu setelah kematian papa sebelum memutuskan untuk bekerja. Kenapa langsung mencari kerja setelah 3 hari kematian papa? Bahkan kupingku terasa sangat panas ketika menangkap omongan miring tetangga yang mengetahui mama wanita gila. Janda palingan cari lelaki pengganti suaminya yang meninggal, dan masih banyak lagi. Entah aku harus menyumpahi mulut sampah orang lain ataupun menyumpahi mamaku, karena mereka merusak mental anak SMP yang masih lucu-lucunya. Sejak itulah kehidupanku mulai tidak terurus sama sekali. Aku merasa mama semakin menjauh. Mama tidak pernah lagi memiliki waktu untukku. Sudah sering aku menggigit jariku saat acara pengambilan rapor karena mama tidak pernah datang ke sekolahku untuk mengambil raporku sama sekali. Alhasil biasanya orang tua temanku yang iba terhadapku lah yang mengambilkan raporku sekalian. Berdrama seolah aku ini anak yang lain, anak pungutnya yang mungkin. Atau terkadang Bidar yang mengambilkannya dan berpura-pura menjadi waliku. Bidar terkadang menatapku kasihan. Kadang jika aku terkena demam, Bidarlah yang berperan ganda menjadi ART dan perawatku. Seharusnya mama izin keluar sebentar, bisa kan? Memangnya pergi 1 jam dari kantornya akan membuatnya dipecat? Atau akan membuatnya dipotong gaji? Begitu. Begitupun di hari Minggu, mama juga tetap berangkat bekerja. Karena jika mama berangkat, mama akan mendapatkan uang lebih yang terhitung lembur per jamnya. Aku lupa. Kalender di kehidupan mama itu kan warnanya hitam semua. Tidak ada yang berwarna merah. Ya, itu pun sama jika hari libur lebaran tiba. Mama biasanya meluangkan waktu terlebih dahulu ke rumah Eyang di Solo. Lalu mama akan pulang tepat selesai sholat Idul Adha. Kapan mama akan peduli kepadaku? Aku memejamkan mata. Aku lebih baik menghibur dalam-dalam angan-angan kosongku itu. Aku meminum air setelah menyelesaikan makananku. Bidar masih saja berdiri di dekat meja sambil tangannya memegang ujung gagang sapu. Ada apa, Bi? Tanyaku ketika melihat kegusarannya. Neng, sebenarnya Aku mengerutkan keningku mendengar perkataan Bidar yang membingungkan itu. Anu apa? Serius atuh Bi? Kataku dengan sebal, penasaran dengan apa yang hendak Bidar ucapkan. Neng, sebenarnya minggu depan atau depannya lagi, Bibi mau izin sama ibu, mau berhenti kerja. Soalnya cucu Bibi yang kecil mau masuk SD. Nggak ada yang nganterin dia masuk SD, Neng, karena mamanya shift pagi, kata Bidar dengan wajah sedih. Sama dengan ekspresiku saat ini. Bagaimanapun Bidar sudah kuanggap keluarga aku sendiri, mengingat 8 tahun lebih Bidar bekerja di rumah ini. Terus aku gimana? Bibi tega ninggalin aku. Terus yang beres-beres rumah siapa? Yang nemenin aku siapa? Kataku merajuk seperti anak kecil. Bidar hanya terdiam sambil menggaruk kepalanya. Bibi janji, Neng. Kapan-kapan Bibi kirimin Neng Nisa susu sama roti bakar gosong pakai Blue Band, kata Bidar dengan wajah yang masih sedih, tetapi berhasil membuatku tertawa lepas. Bagaimanapun aku tidak dapat mencegah kepergian Bidar,
Tapi aku pasti akan lebih kesepian lagi jika Bidar pergi. Ketika aku hendak menaruh piring kotor di ember tempat cucian, seorang anak kecil datang dengan semangat berlari ke arahku dan berteriak nyering sekali. "Kak Nisa!" "Dio!" balasku berteriak senang. Anak kecil itu berlari menghampiriku dan memelukku dengan kuat. Lebih tepatnya memeluk kakiku karena dia masih TK dan tingginya hanya sepinggangku. Aku menggendong Dio dan menciumi pipi tembemnya habis-habisan. "Ke sini sama siapa?" tanyaku. "Sama Mami itu." Aku tersenyum melihat kelucuannya. Aku memujinya. Ternyata dia bisa berbahasa Inggris juga. Gaya sekali memakai bahasa Mommy segala. Dia menunjuk ke arah pintu yang sedang terbuka. Tante Riri datang sambil kesusahan membawa tas besar yang diapit di lengannya. Aku hanya menggelengkan kepala. Tante Riri memang selalu rempong jika datang ke rumahku. "Akhirnya sampai juga," kata Tante Riri sambil mengusap keningnya yang berkeringat. Mataku membulat ketika menangkap sosok Mama yang berada di belakang Tante Riri sambil mendorong koper berwarna merah marun milik Tante Riri. Benarkah itu Mama? Tidak mungkin, mengingat selama ini Mama tidak pernah libur sama sekali. Aku pasti salah lihat. Tetapi kenyataannya benar, itu adalah Mama yang membantu membawakan koper Tante Riri. "Tante mau pindah ke sini?" tanyaku terheran-heran karena barang bawaan Tante Riri sangat banyak. "Iya, enggak lah. Tante bawa koper buat wadah oleh-oleh. Mau shopping dan borong pokoknya, mumpung lagi di sini." Aku hanya memanyunkan bibirku mendengarnya. Tante Riri itu adik dari mamaku. Usia Tante Riri sendiri saat ini adalah 38 tahun. Dia menikah dengan orang kaya. Tinggalnya di perumahan Bukit Cemara di daerah Semarang. Maka beberapa bulan sekali Tante Riri menyempatkan diri untuk datang mengunjungi rumah kami. Biasanya Tante Riri menginap di sini sekitar 2 atau 3 hari. Dan tentunya tak lupa memborong ini untuk sampai ke kopernya penuh. "Kamu semester berapa? Udah nikah apa belum? Kapan nikah?" "Alah, kamu mana laku," kata Tante Riri mengejekku. Padahal udah cocok loh jadi mama muda gitu bentuknya waktu gendong Dio. Lanjutnya mengejekku lagi. Ingin rasanya ku lempar anaknya ke bawah jika tidak ingat bahwa aku sangat menyayangi adik kecilku yang menggemaskan ini. "Dia masih semester akhir, Ri. Nanti aja nikahnya habis kuliah," kata Mama menimpali. Mama dan Tante Riri duduk di tempat makan dan mulai mengambil makanan. "Kamu udah makan, Sah?" tanya Mama tanpa memalingkan pandangan pada piringnya dan sibuk menyiduhkan nasi. "Udah, Mah," jawabku pelan sambil mencium pipi Dio. "Mama nggak kerja?" tanyaku. "Mama libur." Sudah, begitu saja percakapan akur antara kami berdua. Tidak ada percakapan lagi kecuali percakapan antara Mama dan Tante Riri yang sibuk membicarakan kisah Tante Riri dengan mertuanya yang jahat. Jadi ya, episode kali ini bersambung ya. Terima kasih banyak telah menyimak sumber artikel dan jangan bosan-bosan untuk mendengarkan cerita ini ya. Dikarenakan cerita ini sangat menyentuh, beda dari yang lain lah. Ya, kamu bisa nilai sendiri lah. Dan by the way, Terjerat Cinta Presdir tayang tiap hari ya di channel Nopeltube. Ya, kalian bisa subscribe juga ya Nopeltube. Terima kasih banyak. Bye bye.